Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Islami Putri, NPM 110217019, mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Tinjauan Fikih Muamalah terhadap praktik jual beli hak penggarapan tanah atau nomor carikan studi kasus di Desa Bobojong, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur. Latar belakang masalah dalam penelitian ini yaitu sebagian masyarakat Desa Bobojong, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur bermata pencaharian sebagai petani penggarap. Mereka menggarap tanah sawah milik orang lain dengan cara akad kerjasama. Namun, belakangan ini terjadi praktik jual beli hak penggarapan tanah atau nama carikan oleh masyarakat sekitar Desa Bobojong. Praktik jual beli hak penggarapan tanah ini dilakukan oleh petani penggarap yang satu kepada petani penggarap yang lainnya. Praktik jual beli hak penggarapan tanah atau nomor carikan sedikit banyak mengandung risiko kerugian bagi petani penggarap yang membeli hak penggarapan tanah, karena tidak ada lagi perjanjian kerjasama dengan pemilik tanah. Dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai praktik jual beli hak penggarapan tanah atau nomor carikan ditinjau menurut fikih muamalah. Selanjutnya, rumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama, bagaimana praktik jual beli hak penggarapan tanah atau nomor carikan di Desa Bobojong, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur. 2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli hak penggarapan tanah atau nomor carikan di Desa Bobojong, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan yaitu penelitian lapangan, sumber data, data primer, dan data sekunder sebagai pendukung data primer. Teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan yang terakhir, teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan 3 alur yaitu reduksi data, penyajian data, lalu penarikan kesimpulan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan dalam penelitian ini. Yang pertama, praktik jual beli hak penggarapan tanah atau nomor carikan dilatar belakangi oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak oleh para penjual dan dianggap menguntungkan bagi para pembeli. Objek jual beli hanya sebatas hak penggarapan tanah dan bukan tanahnya. Tidak ada perjanjian terkait dengan objek yang diperjualbelikan karena adanya risiko kerugian bagi pembeli dalam sewaktu-waktu bisa diambil pemilik tanah karena pada saat praktik jual beli tersebut tidak diketahui oleh pemilik tanah. Berdasarkan pendapat tokoh agama, praktik jual beli tersebut boleh. Namun yang membuat jual beli hak penggarapan tanah ini tidak sah adalah objeknya, karena tanah tersebut bukan milik si penjual. Sementara menurut tokoh masyarakat, jual beli tersebut tidak diperbolehkan. Yang kedua, tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli hak penggarapan tanah atau nama carikan. Secara teori, jual beli hak penggarapan tanah dilarang karena barang atau objek yang diperjualbelikan bukan hak milik si penjual, dan jual beli ini termasuk ke dalam jual beli yang belum menjadi hak miliknya atau bai malaysa indahu. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. An Hakim ibni Hizamin qala ya Rasulullah ya'tini rajulu fa yuridu minnil bai'a laysa indi afa abta'uhu lahu minas suki faqala la tabi' ma laysa indak. Dari Hakim bin Hizam berkata, wahai Rasulullah, seseorang laki-laki datang kepadaku ingin membeli yang belum aku miliki, apakah aku boleh aku membelikan untuknya di pasar? Kemudian Nabi bersabda, jangan engkau menjual barang yang belum kau miliki. Hadis riwayat Abu Daud. Proses jual beli hak penggarapan tanah tanpa menyertakan pemilik termasuk ke dalam kategori jual beli gharar. Pada awalnya, proses jual beli tersebut merupakan gharar al-mutawasir yang tidak diketahui pemilik. Namun pada akhirnya jual beli ini termasuk gharar yatsir, diketahui oleh pemilik tanah dan pemilik tanah mengizinkannya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. 1. Latar belakang terjadinya jual beli hak penggarapan tanah atau nomor carikan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi
masyarakat Desa Bobojong dan untuk mendapatkan garapan lahan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki lahan garapan. Mekanisme jual beli hak penggarapan tanah atau nomor carikan dilakukan seperti praktik jual beli pada umumnya, yaitu penjual dan pembeli melakukan akad jual beli tanpa adanya syarat-syarat khusus antara penjual dan pembeli maupun surat-surat peralihan hak penggarapan tanah. 2. Jual beli hak penggarapan tanah sudah memenuhi ke dalam rukun jual beli, namun untuk syarat belum semua memenuhi. Pada awalnya, jual beli hak penggarapan tanah ini termasuk ke dalam Gharar al-Mutawasitoh dan termasuk ke dalam jual beli fudul atau jual beli tanpa izin pemilik. Namun, pada akhirnya, jual beli hak penggarapan tanah atau nomor carikan ini menjadi Gharar al-Yasir atau gharar ringan dan dibolehkan menurut Islam sebagai rukhsah atau keringanan. Cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.